pada satuan pendidikan vokasi secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan vokasi secara mandiri. Ibu Bapak sekalian, tujuannya, nah jadi kita masuk pada yang pertama saja. Ya, jadi pertama memetakan kondisi mutu satuan pendidikan vokasi yang dikembangkan sebagai pusat keunggulan yang bersandar industri. Nah, kalau yang nomor B dan nomor C ini nanti dulu Bapak sekalian. Jadi nggak usah dulu, kita masuk ke pemetaan itu saja dulu. Saya tidak akan mengulang yang terlalu banyak kemarin. Nah, acuannya masih ingat nggih untuk penjaminan mutu itu SNP Standar Nasional Pendidikan PP 57 2021, walaupun sekarang BSNP-nya itu dibubarkan, tetapi SNP-nya masih ada. Kemudian kebijakan 8 plus I, kemudian kaitannya dengan budaya kerja industri dan selanjutnya. Jadi tolong acuan dari item-item ini adalah SNP dan kebijakan diksi. Kemudian komponen-komponennya masih ingat nggih? Ada input, ada proses, ada output, ada outcome, kemudian ada impact. Ya, jadi masih ingat ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tolong file-file yang kemarin dipelajari lagi. Kemudian saya hanya menekankan, ini nanti yang lebih penting adalah yang kaitannya dengan teknis. Saya menekankan, Bapak Ibu baca ini ya, baca instrumen penjaminan mutu sekolah menengah kejuruan. Mestinya sudah punya, ya ini yang perlu dibaca. Terutama mulai halaman 6 ya. Kalau ini juga tidak masalah, tetapi di halaman 6 itu kita sudah, nah ini ada komponen inputnya misalnya aspek siswa. Ketika nanti sekolah itu nyentang angka 5, itu harus dipastikan bahwa misalnya untuk komponen input, kemudian pertanyaannya adalah sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Kemudian aspeknya adalah siswa, atributnya minat dan bakat, indikator kinerjanya adalah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Sekolah sudah melaksanakan itu apa, bakat itu apa, kemudian tes minat dan bakat itu penting dilakukan, dan selanjutnya psikotes adalah tes apa, ini pengertiannya. Kemudian di sini petunjuk telaah dokumen. Jadi ketika saya contohkan ketika ngisi 5, berarti ini sudah terpenuhi semua. Tetapi kalau sekolah itu ngisi poin angka 4, itu sekolah melaksanakan penjurusan berdasarkan minat dan bakat siswa, tidak dengan psikotes. Jadi kalau dengan psikotes itu harus dicek juga hasil dokumen psikotesnya. Tapi kalau 4 berarti tanpa psikotes. Kemudian sekolah melaksanakan penjurusan berdasarkan bakat dan minat. Ya. Itu nanti poinnya akan dilihat lagi. Nah kemudian ini bakat ya, bakat saja, minat saja. Jadi kalau 2 itu minat saja, keinginan saja ke siswa. Nah ini ada semuanya ya di komponen-komponen di halaman berikutnya bisa dilihat. Misalnya rumusan pertanyaannya, sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan prestasi akademis meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan
Nah, kemudian tadi yang diusulkan oleh Pak Haris ya, Pak Aristono, verifikasi dan validasi. Nah, kalau validasi itu memastikan bahwa data yang disuguhkan itu valid. Nah, kita nanti tidak usah secara secara terang-terangan atau vulgar mengatakan, Pak ini data ini benar enggak, gitu, enggak usah sampai. Jadi ya kita bisa memastikan bahwa data-data yang disuguhkan itu memang betul-betul valid. Jadi walaupun kita tugasnya verifikasi, tetapi memastikan memang data-data itu valid, karena kalau nanti ditanya, Pak ini tenan ora Pak, nanti kan jadi masalah. Ini kan baru salah satu dari komponen input, aspeknya adalah aspek siswa. Nah, kemudian untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu sekalian nanti bisa pelajari ya, jangan sampai ini terlupakan, karena ini kuncinya untuk memverifikasi, memastikan. Bapak Ibu, saya pikir dengan berbagai cara ya, jadi kalau sudah membaca, sudah hafal ya syukur, kalau tidak, kalau perlu dicetak ya monggo dicetak, atau misalkan dimasukkan ke HP bisa dilihat, monggo silakan. Nek wis apal ya alhamdulillah, kalau tidak ya silakan sebagai catatan. Tetapi jangan semata-mata ya ketok mata kok didelok dokumennya mana gitu kan, dokumennya mana, kemudian dicocoki, ini Bapak ada ini enggak, jangan begitu. Karena ya itu jadi nyolok moto kan enggak enak juga, itu kan masalah etika juga. Jadi Bapak Ibu sekalian bekerja secara profesional, otomatis kalau sekolah ngisi angka 5 berarti yang ada di telah dokumen itu mestinya ada semuanya. Nah, itu yang sebetulnya perlu berbagai cara dan strategi dan pendekatan ya kepada sekolah supaya orang semata-mata kok ngecek satu-satu, karena juga sebetulnya ini mestinya sudah ada pendampingan dari pengawas, dan mestinya kalau mereka apa adanya ya sudah dipastikan bahwa dokumen ini lengkap. Saya pikir itu masalah etika ya Bapak Ibu sekalian, sopan santun dan lain sebagainya. Kemudian nanti secara teknis tokennya atau akunnya akan dijelaskan oleh teman-teman admin. Kunci dari saya, Bapak Ibu sekalian, pelajari buku ini ya, pelajari buku ini, dan sekolah sudah tahu mestinya ya kalau yang ikut pendampingan, karena ini sudah dibagikan. Filenya sudah ada, mau dicetak monggo, mau dimasukkan ke HP monggo, pokoknya nanti gimana lah caranya supaya tidak ketok moto bahwa kita lihat dokumen satu, oh ini poin sekian. Dan ini ada berapa halaman ya, saya lupa. Saya pikir itu Mbak Ning sebagai awalan, kuncinya ini aja supaya Bapak sekalian bisa memastikan dokumen itu tersedia. Itu ada yang raise hand Mbak Ning, apa dilanjutkan tanya jawab atau cukup sekian supaya nanti waktunya cukup, kalau misalkan bisa ditanyakan kita diskusi. Matur suwun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Windarto yang telah merefresh tentang kebijakan sistem penjaminan mutu ini. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Saya pikir ini nggak usah ada ini ya, nanti aja ya. Oh nggih, pripun? Tanya ke Pak Win. Bagus, ada pertanyaan ya. Oke, silakan. Saya kemarin membaca kembali instrumen yang tadi ditampilkan oleh Pak Windarto. Untuk itu kan ada kolom yang kolom yang jumlah isian. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Apakah ini memang sudah hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang dijelaskan oleh Pak Win, atau bagaimana, Pak? Kalau saya lihat yang di kolom yang jumlah pertanyaan kan itu memang sesuai ya, misalnya pertanyaannya hanya terdiri satu pertanyaan. Nah, yang saya tidak paham itu yang di jumlah isian itu, Pak Win. Itu, Pak. Jumlah isian. Iya, Pak. Di halaman 3 ya Mbak Digna ya? Oke, halaman 3.
Ya. Mulai halaman Ya Pak Win. sudah ada itu, mulai halaman. Ya, mulai halaman Di itu. kisi-kisi. Kisi-kisi Ya. instrumen itu. Iya. Coba isian. Saya yang jumlah pertanyaan sudah memahami ya. Iya Pak. Karena memang itu misalnya yang input itu siswa ada 2 pertanyaan. Nah kemudian kalau yang jumlah isian itu maksudnya gimana ya Pak? Mbak Neng mungkin bisa dicermati Mbak Neng ya. Kalau saya kuncinya di jumlah pertanyaan aja gitu. Oh iya Pak. Mungkin itu hasilnya ya Pak, hasil dari mungkin contohnya mungkin. Mungkin bisa dihubungkan dengan instrumen yang ada ya saya. Oh gitu Pak. Oke. Oh, Karena di situ nggak ada, saya tidak melihat korelasinya ya, hanya jumlah pertanyaan. Oke. Iya Pak Win. Itu Mbak Dikna, jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan Mbak Dikna. Iya Pak, Pak. Silakan Mbak Ning. Iya, sepertinya ini Pak, setelah saya lihat tadi, itu ada isian yang harus atau data yang harus diisi di instrumennya. Jadi ada tabelnya tersendiri yang harus diisi. Itu Mbak Dikna, ya. Coba dilihat lagi seperti tadi misalnya tadi kan di aspek yang isiannya 7 itu, ya. Coba saya perlihatkan ya. Iya Mbak, iya Mbak. Nah ini Mbak Dikna, Bapak dan Ibu semua. Jadi tadi yang Bapak jadi lagi. Nah ini Mbak Dikna, jadi kalau kita lihat tadi yang kedua itu aspeknya SDM, itu kan ada jumlah isiannya 7. Nah ini semua perkiraan saya ini berarti ada data yang harus diisi nih loh Mbak. Ada yang di atas ini kelihatan 3 nomor, kemudian yang kedua itu ada jumlahnya berapa, itu kan data-data yang harus diisi. Nah ini kalau dihitung itu memang ada 7 baris ya, 7 pertanyaan yang harus diisi. Itu, ya. Oh, iya. Itu ya Mbak, ya. Mungkin setiap butir nanti akan beda-beda ini. Ada yang tadi ada yang 0, berarti tidak ada isian, ada yang data-data yang harus diisi. Itu Mbak Diknya, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua juga sudah jelas. Mungkin Bu Ning bisa menambah. Iya, monggo Pak Muji. Raisene ra urut to. Nanti setelah Pak Muji, Pak Mas Agung sudah terlanjur disebut ya. Silahkan Pak Muji. Halo. Ceritakan pengalaman saya sebagai wirikat. Iya. Kok belum terdengar ya suaranya? Putus-putus. Belum terdengar Pak Muji. Nomor 1 aspek mungkin siswa sampai selesai bisa dikomunikasi atau diverifikasi dengan dokumen-dokumen. Nanti di sekolah akan berkembang ya. Misalkan saya dulu mencurigai di sekolahan kok mengisi nomor 1 atau nomor 2. Saya korek kok bisa masa di sini dokumennya nggak ada dan seterusnya, itu akan berkembang. Sehingga nanti isian dari nomor 1 atau nomor 2 bisa berkembang sampai ke nomor 4. Jadi jeli-jelinya nanti sebagai verifikator. Jadi sekali lagi saya memberi saran pada Bapak Ibu sekalian calon verifikator, jangan percaya
Halo, putus lagi Pak Muji. Nah, koneksinya Pak Muji itu. Sekolah diwakili dengan wakil kepala sekolah atau timnya, itu sangat dinamis sekali. Dan nanti instrumen-instrumen yang di situ akan bisa berubah. Saya kira itu harapan saya. Dan harapan saya, dokumen APM ini sebagai hasil pemetaan ini sebagai dasar untuk pendampingan petugas berikutnya. Sudah cukup Pak Muji? Apa putus lagi nih? Sudah cukup. Putus lagi, Mbak. Sudah, saya tahu maknanya. Oh iya. Sudah ya Pak Muji nggih? Halo Pak Muji. Udah langsung ke yang lain aja. Udah. Udah cukup Pak Muji ya. Kita ke berikutnya. Yang sudah angkat tangan, Mas Agung Handoko, silakan. Terima kasih. Yang pertama itu contoh instrumen dari Buning pada halaman 12. 12 itu halaman yang dicetak ya. Bagaimana melihat kinerja guru dan etos dan budaya kerja. Nah, itu sepertinya termasuk juga halaman 13, bagaimana melihat jumlah hasil wirausaha. Supaya dapat memotret item tersebut, kita perlu telusur dari RKJM sekolah. Ilmu ini perlu waktu tersendiri untuk dipelajari. Kalau dokumen-dokumen belum kita pahami, bagaimana kita melakukan triangulasi dengan pengawasnya. Itu. Bisa juga verifikasi ini dilakukan tidak sedetail itu, karena tinggal memilih yang sudah ada angkanya. Betul. Kalau saya perlu rambu-rambu semacam peta konsep atau alur pikir, misalkan aspek SDM itu dicermati dokumen apa saja, kelengkapannya tidak sedikit itu ya. Maaf, ini diperlukan karena saya belum begitu menguasai instrumen. Karena kecenderungan sekolah akan memilih angka yang lebih besar. Demikian juga support dari pengawasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kemarin kan diajari tentang manajemen risiko. Bagaimana kita mengelola manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan ini. Misalkan, dijelaskan dalam BIMTEK dari Jakarta yang minggu yang lalu, diperlukan bandwidth yang cepat atau tinggi. Belum tentu di sekolah itu tersedia bandwidth yang memadai. Mengingat aplikasi APM ini, setelah kita login atau masuk, itu mengambil data dari Dapodik. Proses inilah yang membutuhkan bandwidth besar. Jadi dalam penugasan ini perlu supporting kecepatan bandwidth tersebut. Artinya perlu support paket data yang memadai. Bisakah kebutuhan tersebut disupport? Tuh. Bagaimana juga saat di sekolahan terjadi mati lampu. Ini terkait dengan manajemen risiko. Misalkan terjadi 4 jam atau bahkan setengah hari. Bagaimana manajemen risiko kita ini untuk menghadapi plan yang kedua, atau penugasan ditambah 1 hari, atau verifikasi datanya sedapatnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahkan lagi ya, 1 orang lagi, Pak Justinus. Silahkan Pak Justinus. Terima kasih Bu Ning. Pertanyaan saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bin. Di mana kita memverifikasi, artinya kita sebagai verifikator bukan sebagai hakim yang menghakimi ataupun seperti kalau dalam akreditasi saya beberapa belasan kali melayani asesor-asesor dalam akreditasi. Tentunya kita sebagai verifikator tidak seperti itu, tidak menjadi menghakimi seperti itu, tetapi kita mempunyai kompetensi untuk menyusun kalimat di dalam memverifikasi setiap instrumen yang ada. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Im tadi di dalam tayangan yang pertama, saya agak kebingungan untuk mendapatkan portofolio ataupun data terkait dengan
skor yang 4 ataupun yang 3 dan 2. Artinya kalau yang dengan psikotes mungkin kita bisa mendapatkan lembar dan hasilnya. Tapi untuk minat dan bakat, bagaimana cara kita untuk mendapatkan bukti fisik itu. Kemudian yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Mbak Digna tadi, di dalam SDM, itu yang saya sampaikan di dalam chatting pertama tadi. Karena ada beberapa SMK kemarin itu memasukkan adanya guru teater. Sehingga setelah saya verifikasi secara langsung, saya coba telepon masing-masing, ternyata dia mengatakan, saya itu guru olahraga Pak, tapi kemarin disuruh ngisi guru teater lah. Ini kan yang perlu kita verifikasi, kita validasi, mungkin dengan menanyakan misalnya, oh ini guru teater ya, oh dulu lulusan dari mana, alumni mana misalnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sopan, yang tidak menghakimi. Kira-kira seperti itu, sehingga data yang kita peroleh nanti benar-benar valid. Mbak Ning dan juga Pak Bin, terus. Itu dulu ya Bapak dan Ibu. Kami persilahkan Pak Windarto. Pak Muji, terima kasih nggih. Kita memang jadi Bapak Ibu sekalian, waktu pembekalan yang lalu saya sampaikan bahwa untuk pelatihan semacam ini perlu waktu 1 minggu. Dulu ME gitu, saya contohkan seperti itu. Tapi ini kan tidak. Artinya apa? Ini kan juga proses pembelajaran. Nah nanti tolong di sekolah jangan seperti auditor atau sebagai pengawas ya. Kita diskusi aja lah seperti tinggal strategi kita pendekatan. Makanya kan kita masing-masing memiliki kebijakan pribadi masing-masing. Karena ini kan juga waktunya pelatihannya juga sangat terbatas. Saya pikir nanti yang seperti disampaikan Pak Muji ini kan soft skill-nya ya, soft skill petugas ini sangat penting. Perlu ditularkan. Ini perlu jam terbang ini saya pikir. Tapi nggak apa-apa lah. Kita memang kalau tidak sekarang ya kapan lagi. Kita tetap harus lakukan ini. Jadi nggak usah khawatir Bapak sekalian. Kemudian yang kedua yang Pak Agung, kita bisa melakukan berbagai tindakan manajemen resiko ya. Strateginya juga kemarin sempat disampaikan oleh Pak Denny ya sama Pak Iwan ya. Kita bisa juga dengan satu persatu item. Tetapi kalau sudah kita menguasai, misalkan kita menguasai dengan inputnya. Input itu aspeknya apa saja. Kita nggak usah lihat dokumen dulu, kita diskusi aja gitu. Diskusi sambil kita catat. Nah, diskusinya itu diarahkan pada instrumen. Jadi Bapak sekalian memang lebih enak kalau itu dicetak ya, memang halamannya banyak. Diskusi itu nanti diskusi aja nggak usah dimasukkan secara online dulu gitu ya. Jadi Bapak kemarin ngisi apa gitu kan, kemudian dikasih catatan, nah dokumen yang tersedia apa. Nah setelah itu misalkan satu komponen selesai, Bapak bisa isikan. Atau mau dilanjutkan ke aspek yang lain ya, aspek yang SDM misalnya. Itu didiskusikan dulu gitu. Ya sifatnya kan diskusi, tidak menghakimi, tidak mengawasi gitu kan, memverifikasi, namanya kan verifikator. Nah, kemudian kalau terkait dengan mati listrik, internet dan lain sebagainya, kalau support data itu mungkin Pak Yuni yang bisa menjelaskan, tetapi mudah-mudahan sekolah untuk pengisian yang seperti ini sepertinya tidak, saya nggak tahu ya nanti Mas Aris atau Mas Fansa apakah perlu upload atau apa data dari Dapodik atau tidak. Saya pikir sekolah dengan kondisi saat ini sudah siap. Nah kalau mati listrik antisipasinya itu dibuat manual dulu lah. Mudah-mudahan tidak sampai sehari ya kan, tugasnya ini 2 hari. Sebetulnya kalau data itu sudah siap semua, untuk memverifikasi itu tidak terlalu lama. Ya. Paling 1 jam aja selesai untuk masukkan input dengan catatan ya internet lancar. Hanya mungkin yang perlu kita cukup waktu itu kan diskusinya ini. Diskusinya Pak,
Terus ini untuk mendukung jawaban panjenengan yang nomor 4 itu, apa yang sudah disiapkan atau yang sudah dilakukan. Oh ini Pak, ini. Oh coba bisa kami lihat atau bagaimana. Jadinya seperti itulah. Jadi 2 hari itu saya pikir tidak harus di depan internet. Kalau misalnya terpaksa 2 hari mati listrik terus atau internet lemot terus, yang penting kita punya catatan. Catatan ini, yang ada di catatan itu kemarin sekolah isi apa, kemudian dokumen yang tersedia apa, kan bisa diisi. Mungkin kalau nginep di hotel ya bisa diisi di hotel. Ya, kalau misalkan terpaksa tidak sama di hotel ya internetnya masih lemot, ya diisi di kantor terpaksa. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi lah. Kita antisipasi yang seperti. Kalau nanti terjadi semacam ini ya tolong dilaporkan, mungkin juga kasuistik dari 100 sekolah, mungkin berapa sekolah. Tapi ini perlu diantisipasi juga. Itu Mbak Ning, saya pikir cukup nggih, ini kan sudah 1 jam lebih, nanti malah materi utamanya tidak bisa kita selesaikan, nanti sambil jalan kita bisa lebih paham lagi. Nah, turun Mbak Ning, silahkan Mbak Ning. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang ini, pelaksanaan teknis verifikasi ya, yang akan disampaikan oleh Bu Ning. Bentar, saya share screen. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan verifikasi ini tujuannya tujuannya untuk melakukan verifikasi dan validasi hasil pengisian APM SMK 2.1 di SMK dengan cara melakukan penelaahan dokumen yang sesuai dengan setiap butir pertanyaan pada APM SMK 2.1. Jadi memang kita fokuskan pada kesesuaian antara skor yang sudah diisi oleh SMK atau pihak sekolah dengan dokumen nanti yang relevan. Sehingga nanti hasil rapor mutu yang sudah dikirim ke Direktorat SMK itu valid. Ya. Karena sudah diverifikasi oleh kita. Dan juga nanti sekolah memiliki pijakan untuk menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Nah, ini tujuannya untuk kegiatan verifikasi di sekolah ini. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan untuk tanggal pelaksanaannya. Nanti yang gelombang pertama itu tanggal 8 sampai 11 September. Kemudian gelombang kedua 20 sampai 23 September. Gelombang 3 tanggal 4 sampai 7 Oktober. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk tugas ini bervariasi tergantung lokasi SMK-nya. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu seluruhnya 2 hari. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu ada yang, kalau yang dekat itu 2 hari, yang menengah itu 3 hari, dan nanti yang lebih jauh itu 4 hari. Nah, ini Bapak dan Ibu, mohon nanti untuk pelaksanaan verifikasi ini, kita 2 hari full itu kita efektifkan, kita kerja di sekolah. Ya. Karena apa? Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Win, bahwa dalam pelaksanaan verifikasi ini ada juga pengawas nanti yang hadir di setiap sekolah. Ada 1 orang pengawas dan akan diberikan kompensasi transport selama 2 hari di sekolah tersebut. Jadi di 2 hari tersebut pengawas nanti juga akan bersama-sama dengan kita. Nah, untuk penjadwalannya, untuk tiap pengawas itu nanti kita mohonkan kepada kepala dinas itu untuk hadir. Kalau 2 hari tentu 2 hari full itu berada di sana.
Kemudian untuk yang bertugas nanti 3 hari, nanti mohon bisa berkoordinasi ya, misalnya menyampaikan kepada kepala sekolah, nanti akan hadir efektif di sana itu di hari pertama dan kedua. Nah itu juga nanti akan ketemu dengan pengawas kalau di hari pertama dan kedua itu. Nah kemudian untuk yang tugas 4 hari, nanti hari efektif kerja 2 harinya itu di hari kedua dan hari ketiga. Itu termasuk pengawas nanti kita jadwalkan juga di hari itu. Nah untuk kegiatan ini juga nanti akan ada itu petugas monitoring yang akan datang ke sekolah. Namun tidak seluruhnya. Dari petugas monitoring itu ada pejabat-pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau di Jawa Tengah itu nanti akan hadir juga Ibu PLT Kepala Dinas, kemudian Bapak Kabid SMK, kemudian Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas. Kalau di Jawa Tengah itu ada 13 kepala cabang. Jadi akan hadir di 13 sekolah. Nah, untuk monitoring ini juga selama 2 hari. Untuk yang Jogja, itu nanti yang akan hadir di sekolah-sekolah, itu ada pejabat dari Dinas Provinsi juga, Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Sekretaris Kepala Dinas, dan Ibu Kabid. Termasuk juga Ibu Bapak Kepala Dikmen tiap kabupaten. Berarti ada 5 orang di setiap kabupatennya untuk di DIY. Nah, untuk yang dari BPPP itu nanti yang bertugas monitoring itu nanti ada Ibu Kepala Balai dan Bapak Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk Ibu Kepala Balai nanti di Jawa Tengah, lokasinya di Semarang, dan nanti sekaligus untuk peliputan berita yang nanti akan sebagai bahan untuk majalah Artista yang nanti akan didampingi oleh Mas Janu ya, Mas Janu nanti akan bertugas mendampingi Ibu Kepala, sekaligus nanti bertemu dengan Bapak Kepala Ibu PLT Kepala Dinas, Bapak Kabid juga di Jawa Tengah. Itu yang terkait nanti peliputan. Jadi mohon nanti yang bertugas di Kota Semarang nanti Pak Nur juga bisa mengkoordinir untuk terlaksananya peliputan dari pihak kita Balai, karena nanti juga akan biar bersamaan nanti bisa hadir bersama-sama meluangkan waktu untuk Ibu PLT dan Bapak Kabidnya bisa hadirnya jam berapa seperti itu. Kemudian untuk yang Jogja nanti Pak Kepala Bagian Tata Usaha nanti bertugas di Jogja. Nah itu. Jadi untuk 2 hari efektif ini nanti di luar hari efektif kerja itu dipergunakan untuk perjalanan dan antisipasi nanti jika belum selesai. Seperti itu. Kemudian untuk responden Bapak dan Ibu ya tentunya ini tiap sekolah itu ada tim ya, ada tim penjaminan mutunya. Nah, tentu tidak lepas dari wakil-wakilnya. Jadi untuk responden nanti ada kepala sekolah, kemudian wakil kesiswaan, wakil hubungan industri, wakil kurikulum, sarpras, dan pengawas pembina. Misalnya ditambah itu nanti plus 2 orang yang relevan, misalnya Kak Prodi atau bendahara seperti itu. Monggo nanti dipersilahkan untuk total responden itu di SPJ-kan konsumsinya 8 orang seperti itu. Untuk berikutnya teknik verifikasi nanti Bapak dan Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Win ya.
Jadi untuk verifikasi ini nanti Bapak Ibu sebaiknya mencetak dulu rapor mutu yang APM. Karena di situ rapor mutu APM itu persis sekali urutannya dengan yang di instrumen. Jadi nanti dari rapor mutu APM itu baru Bapak dan Ibu di cross check dengan telaah dokumen yang relevan pada tiap-tiap butir pertanyaan tersebut. Nah, untuk tentu sulit sekali ya kalau menghafal keseluruhan instrumen itu. Tadi disarankan oleh Pak Win, kalau memang banyak, kalau mau dicetak silakan, kalau mau cukup hanya file, monggo disilahkan. Yang penting nanti kita pedomani dalam pelaksanaan verifikasi ini. Nanti dokumen apa yang diminta pada butir pertanyaan tersebut, nah itu nanti yang akan kita telaah. Nah nanti biar Bapak dan Ibu nanti efektif, jadi Bapak Ibu bisa menyelesaikan dulu untuk keseluruhan butir-butir tadi bisa dilakukan bersama-sama dengan tim sekolah, juga pengawas. Jadi di sini tidak seperti disampaikan, kita diskusi saja. Kita tidak menghakimi, bukan sebagai pemeriksa. Jadi ketika ada perubahan skor, itu nanti pihak sekolah juga wajib tahu, oh kekurangannya tadi di sini, atau ada kenaikan skor. Nah, di situ juga pihak sekolah juga perlu tahu. Nah, itulah nanti secara manual dulu Bapak dan Ibu, ini karena yang membutuhkan waktu lama itu adalah nanti kita telaah tiap butir itu kesesuaiannya dengan dokumen yang diperlukan, dipersyaratkan. Nah itu sekitar ada 155 butir ya Bapak dan Ibu. Nah itulah. Nah sekali lagi saya ulangi, jadi Bapak dan Ibu pertama itu minta dicetak yang rapor mutu APM. Ya. Di situ karena skornya ada di situ. Nah itu. Kemudian dengan teknik wawancara, karena tadi juga disampaikan ketika kita mau menjadi petugas yang yang tidak terlalu bukan sebagai hakim, bukan sebagai pemeriksa seperti itu. Diperlukan kemampuan komunikasi yang baik. Saya yakin Bapak dan Ibu semua bisa berkomunikasi dengan baik, tidak menyinggung atau perasaan dari pihak sekolah, sekolah juga tidak merasa dihakimi seperti itu. Gitu. Kemudian berikutnya untuk nanti sebagai verifikator tugas Bapak Ibu. Yang pertama nanti sebelum Bapak dan Ibu ke sekolah berkoordinasi baik pun dulu ya di situ nanti ada surat tugas sudah saya berikan kontaknya dan nomor HP juga alamat sekolahnya. Jadi misalnya nanti ada yang kepala sekolah, ada yang waka, ada yang misalnya operator seperti itu. Ya nanti kalau misalnya di situ hanya ada nomor operator, Bapak dan Ibu bisa minta nomor telepon kepala sekolah kepada kontak yang sudah ada, misalnya ada operator Bapak Ibu operator itu. Jadi untuk ini agar nanti kepala sekolah bisa memfasilitasi, bisa mempersiapkan dokumen-dokumen atau ya, termasuk nanti harinya kapan, jam berapa, karena nanti tentunya pengawas juga itu juga akan kontak kepada kepala sekolah seperti itu.
Kemudian setelah Bapak dan Ibu sampai di sekolah, Bapak dan Ibu lapor kepada kepala sekolah, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dari Bapak dan Ibu. Ya, kemudian melaksanakan verifikasi hasil pengisian APM. Nah, ini tadi cek hasil secara manual dulu ya, tadi sudah disampaikan, baru input di aplikasinya. Memang kalau input, kalau sudah selesai semua, itu input di aplikasi itu tidak memerlukan waktu terlalu lama, karena sudah langsung mantap skor berapa yang akan diberikan. Kemudian setelah Bapak dan Ibu bertugas, masih ada kewajiban dari Bapak dan Ibu untuk membuat laporan pelaksanaan tugas dengan lampiran surat tugas, daftar hadir responden, kemudian foto ya, foto tidak terlalu banyak, misalnya 4 sampai 6 lembar itu sudah cukup. Kemudian karena di situ sudah ada nanti data tentang rapor mutu ya, mungkin kalau rapor mutu yang dicetak mungkin yang rapor mutu APM saja ya. Itu paling, tapi Bapak Ibu harus mendownload ya, harus mendownload nanti rapor mutunya keseluruhannya. Ada 5 rapor mutu ya, ada APM, SNP, Link and Match, Renstra, dan BSC. Nah itu nanti jadi satu file Bapak dan Ibu harus mendownload dulu. Jadi Bapak dan Ibu ini punya dokumennya. Nah masih ada tugas lagi, nanti mohon Bapak dan Ibu, karena pada waktu audiensi itu Bapak Kepala Dinas itu besok itu menghendaki adanya laporan dari kita, hasil dari verifikasi kita. Sebenarnya rapor mutu di SMK yang sudah kita verifikasi itu berapa. Nah, untuk keperluan tersebut nanti mohon Bapak dan Ibu bisa menginput hasil rapor mutu di ke 5 rapor mutu ini. Nanti di linknya di sini Bapak dan Ibu. Jadi link ini nanti ada saya sertakan lagi materi yang sosialisasi kemarin, ada instrumen, kemudian materi sosialisasi yang dari pengembang itu, juga nanti yang belum template laporan nanti saya masukkan juga di situ, kemudian akun dari Bapak dan Ibu nanti ya. Dan ini masih nanti setelah ini baru akan kita buatkan untuk akun sebagai verifikator. Nah, nanti untuk masuk sebagai verifikator itu nanti dari setiap sekolah itu hanya satu akun ya, satu akun. Jadi nanti Bapak dan Ibu tim yang lain, yang kan setiap sekolah itu ada 2 orang ya, nanti sebagai bekerja di dalam di diskusinya waktu verifikasi. Nah, untuk input rekap rapor mutu itu nanti di filenya rekapitulasi rapor mutu SMK 2021. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kemarin Bapak dan Ibu hasil post test yang kemarin itu ya kita sampaikan. Tujuan kami untuk memberikan post test itu sebenarnya biar Bapak dan Ibu itu membuka-buka lagi materi yang sudah diberikan. Kita berikan waktu sampai pukul 9 itu biar Bapak dan Ibu membuka-buka lagi materinya. Dan ternyata sudah kita sampai siang itu ya, ternyata tidak hanya pukul 9 tapi sampai siang keseluruhannya sampai kemarin itu. Jadi yang mengirim jawaban itu ada 60 orang, yang tidak mengirim jawaban ada 34 orang. Nah,
Dari 60 itu yang nilainya sama dengan atau kurang dari 50 itu ada 29 orang. Dan nilainya yang sama dengan atau lebih dari 50 itu ada 31 orang. Ya. Nah, nanti mohon Bapak dan Ibu seperti tadi disampaikan oleh Pak Win, ya, nanti mohon dibaca-baca lagi materi-materi yang kemarin, kemudian instrumen, ya, terutama instrumennya juga. Kemudian nanti bisa dicoba lagi untuk aplikasinya biar besok di sana juga lancar. Nah, ini akunnya ini tadi saya sudah sampaikan, ya, tapi mohon maaf ini belum bisa kami berikan dan nanti kita akan susulkan di link ini, ya, Bapak dan Ibu. Mohon nanti bisa dicatat ini, ya, untuk linknya. Nanti termasuk apa yang materi, kemudian instrumen, template laporan itu ada di situ. Oke. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi. Kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang mau menanggapi, kami persilahkan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini sudah jam 11:30 Bapak dan Ibu. Lanjut Mbak Ning, lanjut aja. Oke, baik, sudah sangat jelas, ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Oh iya, nanti Bapak dan Ibu setelah materi verbal atau penganggaran nanti akan kami tayangkan, ya, untuk yang bertugas khususnya di gelombang pertama dulu. Oke. Saya harapkan nanti Bapak dan Ibu semua bisa menjalankan tugas sesuai yang nanti dijadwalkan di tempat yang direncanakan juga. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi selanjutnya itu kita akan refresh kembali sebentar, ya, untuk simulasi APM 2.1 sebagai verifikator. Kami persilahkan Mas Aris. Sudah siap? Ya. Monggo, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Agak grogi nih. Berhadapan dengan ini antara face to face dengan ini. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Beberapa waktu yang dulu itu sudah disampaikan tentang verifikator untuk yang dari mitra itu sudah dijelaskan secara detail. Cuman ada beberapa tambahan yang saat ini saya juga baru mengetahui beberapa hari lalu. Saya contohkan saja, dan ini nanti revisinya sebentar saja, tidak banyak yang saya sampaikan. Bentar saya share saja. Meresap suaranya, Mas. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin saya hanya mencoba dari akunnya verifikator, atau kita tampilkan dari akunnya verifikator sebagai simulasi. Ini kita
penjaminan mutu .psmk.net. Kemudian usernya, karena Bapak Ibu belum mendapatkan akunnya, nanti kita coba untuk masuk ke verifikator APM SMK dengan password 76531. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian Mas Haris, ya, suaranya kemersek ya, apa? Nggak lancar ya? Mungkin nggak harus pakai apa ya, headset ya? Oh iya Pak, siap. Ramu nih. Tes. Bisa masuk dengan jelas? Bisa Mas, bisa. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi. Saya ulangi lagi. Sebagai contoh, kita pakai akun verifikator, user verifikator apmsmk.net dengan password 7654321. Sebagai contoh, saya sudah mencoba untuk yang SMK contoh 50, yaitu NS akunnya adalah 125445550. Stop lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja, karena ini hanya sebagai demo. Kita masuk di halaman penjaminan mutu. Bentar. Penjaminan mutu di psmk.net. HTTP itu tetapi Bapak Ibu nanti harus dipastikan besok pada saat bertugas, karena kita berada di wilayah DIY dan Jawa Tengah, kita harus masuk pakai yang halaman ini, http t2-114.7.15.140. Itu untuk yang besok kita lakukan. Kemudian nanti akan masuk ke akunnya verifikator. Tetapi saat ini kita hanya mencoba saja untuk merefresh kembali. Kita tutup. Kita masuk aplikasi, kita masukkan akunnya. Yaitu verifikator@apmsmk.net. Kemudian passwordnya ini sesuai dengan yang diberikan oleh nanti akan diberikan oleh admin. Kita klik masuk. Ini tampilan dashboardnya, jumlah sekolahnya sekian,
sekolah instrumen yang belum mengisi, sekolah yang sudah mengisi, kemudian sekolah sekarang terverifikasi. Kemudian kita masuk ke sekolahnya. Ini adalah data-data sekolah yang sudah masuk di contohnya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian kita masuk di verifikasi dan supervisi. Di sini ada 3 bagian, verifikasi instrumen, kemudian hasil verifikasi, kemudian kirim laporan supervisi. Kita nanti ada berada di menu di sini. Yang pertama, karena tadi kita coba contohnya adalah SMK contoh 50, ini adalah NSPN. Kita bisa memilih, bisa memasukkan sekolah yang ingin diverifikasi. Misalkan maaf, ini hasil dulu ya. Saya lihatkan hasilnya dulu. Ini adalah nilai dari sekolah yang sudah diinputkan atau sekolah sudah menginputkan instrumen-instrumen yang sudah diisikan. Hasilnya seperti ini. Kemudian nanti ini hasilnya sama sebenarnya, nanti nilai verifikasinya. Cuma nanti kita akan mencocokkan data dari sekolah sama berkas-berkasnya. Ini bisa kita lihat terlebih dahulu, nilainya dari sini, kemudian nilai verifikasinya. Kemudian untuk melihat atau memverifikasi, ini bisa kita masuk ke menu verifikasi instrumen. Nah, kemudian kita masukkan sekolahnya atau nama sekolah atau NSPN-nya. Kemudian komponen mana yang mau diverifikasi, misalkan input, kemudian aspeknya, misalkan siswa, kemudian instrumennya apa. Misalkan sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Ini kita klik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau dulu sebelum pembaruan di sini bawah ini telah dokumen ini tidak ada, tapi beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu ini ditambahkan dari pusat. Jadi kita ini tadi sudah saya coba ya, saya contohkan yang lain. Nah, di sini kalau kemarin munculnya seperti ini, tetapi karena ada pembaruan kita ditambahkan seperti ini. Jadi mencocokkan berkas-berkas yang ada di sekolah maupun yang sesuai dengan isian. Misalkan kegiatan program guru dan dalam melaksanaan pembelajaran sesuai RPP dan hasil telaah yang dilakukan. Ini sesuai atau tidak? Kalau sesuai kita klik sesuai. Di sini keterangan akan muncul ada sesuai. Tapi kalau misalkan mau ada tambahan yang lain, ini bisa ditambahkan. Kemudian dokumen RPP itu ada atau tidak, ini nanti bisa diklik sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian agenda harian guru, misalkan ada sesuai. Kemudian dokumen supervisi kepala sekolah atau madrasah. Ini tinggal diklik saja. Ini menyesuaikan data-data yang ada di sekolah. Kemudian apabila ada keterangan, nanti bisa
ketikkan di sini. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah simpan, kita nanti akan beralih ke instrumen-instrumen atau elemen-elemen yang lain. Misalkan yang tadi input, kemudian atau proses, atau output, kemudian aspeknya juga dilihat, aspeknya, kemudian instrumennya apa, ini bisa diklik. Pada prinsipnya hanya mencocokkan di sini sertifikasi siswa dari Dudika itu ada atau tidak, kita klik sini, kemudian jadwal praktek atau tidak sesuai atau tidak. Misalkan tidak ada, kita klik tidak ada. Keterangannya apa? Seperti itu. Setelah itu baru kemudian untuk hasilnya nanti bisa dilihat lagi. Contoh 50. Ini adalah SMK yang kita verifikasi. Nah, ini akan mengalami perubahan bila kita sudah memverifikasi data-data yang ada di sekolah dari aplikasinya. Seperti ini. Oh ya, untuk sebelum melakukan verifikasi kan tadi disampaikan itu harus dicetak instrumen. Nah, itu di bagian sekolah ini kita cari dulu nama sekolah yang akan kita verifikasi. Misalkan 50 ini contohnya seperti ini. Dalam aksi ini ada cetak instrumen. Cetak instrumen ini berfungsi untuk melihat hasil instrumen atau isian dari sekolah itu di dalam aplikasi. Saya lihatkan ininya. Sebentar, ini ada error karena di demo saya contohkan yang sudah tercetak. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah isian instrumen sekolah SMK contoh 87. Nah, ini adalah instrumen-instrumennya. Seperti ini. Jadi nanti bisa disesuaikan antara instrumen yang diisi, kemudian yang menyesuaikan ini kan adalah hasilnya. Ya, tinggal secara manual diisi dulu, kemudian dimasukkan di aplikasi. Selanjutnya, sebentar.
ini adalah hasil dari instrumen yang diisi tadi. Kemudian setelah selesai, semua ditelaah atau diisi di verifikator, di verifikasi. Kemudian nanti pengiriman laporan supervisi. Ini kita cari SMK-nya. Nah, ini isi laporannya seperti apa. Kemudian unggah berita acara ini bisa diunduh dulu. Ini beberapa ini mungkin di demo ada kekeliruan. Nanti pada saat yang link sebenarnya bisa di-download. Kemudian nanti dengan file yang tadi diisi. Kemudian klik saya setuju dengan pernyataan di atas. Kirim laporan supervisi hasil verifikasi. Kira-kira seperti itu yang tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mungkin nanti kalau ada perkembangan bisa disusulkan. Seperti itu, Bu Ning, penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Aris yang sudah ini kita berikan lagi tentang simulasi pengisian APM sebagai verifikator. Monggo silahkan kami Pak Muji ya. Pak Muji dipersilahkan. Mau tanya, setelah diisi instrumennya, saya tanya dulu ya. Ini nanti dalam pengisian itu istilahnya di luar jaringan ya. Terus nanti kalau sudah diisi, terus diverifikasi, di print out atau enggak? Kalau dulu di print out, terus kepala sekolah menandatangani, verifikator menandatangani, pengawas menandatangani, itu. Terus nanti kalau sudah laporkan atau yang melaporkan, itu tentu saja verifikator ya. Verifikator juga sekolahan, iya lah, sekolahan mungkin Halo. Monggo bisa diputus Pak, gimana? Oh, ya sudah, ya sudah Mbak. Intinya Mbak Ning, intinya hasilnya nanti itu apa nanti ada di print ya. Nggih, Pak Muji. Baik. Bapak dan Ibu, untuk hasil nanti memang kita harus ini ya, jadi sudah tahu yang pihak sekolah dengan kita sudah sepakat, sudah tidak ada sanggahan ya dari pihak sekolah.
tentu kalau tidak ada sanggahan itu tentunya datanya itu benar-benar sudah valid ya, sudah valid. Jadi nanti kalau sudah dengan manual dulu tadi, kemudian baru diisikan di aplikasinya, kemudian kalau sudah karena data yang sudah di-skor yang dimasukkan sudah disepakati oleh pihak sekolah dan sudah valid ya tentunya, itu kemudian kita kirim ya. Tadi ada menu kirim ya, menu kirim, dan nanti setelah menu kirim itu baru kita bisa kemudian dimintakan tanda tangan kepala sekolah. Nanti sebagai lampiran di laporan. Seperti itu. Itu ya Pak Muji ya. Yang ini untuk yang offline dulu, itu kan Mbak Ning menjelaskan, itu kan masalah teknis ya strateginya, tetapi teknis. Kan untuk pengisiannya kan tetap nanti di online kan. Mbak Ning mungkin dijelaskan itu tadi masih ada Aris belum menjelaskan ya, untuk rapor mutu dulu kita simpan bagi pembanding dengan instrumen itu supaya kita punya catatan kan kesepakatan itu sebelum di online kan dulu gitu, jadi catatan itu sudah kita itu seperti itu. Nanti jadi Bapak dan Ibu ya, saya mendiskusikan nanti sebelum memverifikasi setiap butir instrumen itu, Bapak dan Ibu mohon nanti memohon kepada sekolah untuk rapor mutu APM-nya, karena keseluruhan isi pada instrumen itu muncul secara urut itu di rapor mutu APM, karena rapornya tadi kan ada 5 ya. Jadi yang minta dicetak atau itu pun kalau minta file itu sudah kelima-limanya itu ada di situ. Nah nanti yang perlu dicetak biar memudahkan Bapak dan Ibu dalam memverifikasi menelaah kesesuaian antara hasil skor yang diisi oleh sekolah dengan dokumen yang ada. Itu Bapak dan Ibu mencetak dulu rapor mutu yang APM, bukan yang lain, karena di situ yang sesuai dengan rapor mutu APM-nya. Itu Bapak dan Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Sudah cukup nggih? Saya Mbak Ning. Halo, Mbak. Itu mungkin yang disampaikan halo. Halo Mbak Ning. Setuju. Jadi ditulis poin-poinnya, urutannya gitu ya. Kok aneh, putus-putus ya ini siapa ini? Yang putus dari siapa? Enggak putus-putus. Oh, putus saya. Putus-putus Mbak Ning itu. Oh ya, tempat saya ya malah. Yang tidak stabil malah di tempat saya ini pada dari semalam Mbak Ning putus-putus kok. Silakan Pak nanti yang disampaikan Mas Aris mungkin bisa dibantu Mas Panca ya, yang para urut lah nanti bagaimana membuka websitenya, kemudian masuk yang kita bagian Jawa Tengah, kemudian kalau tokennya atau akunnya kan nanti akan kita berikan kepada petugas masing-masing, karena satu sekolah, satu petugas itu hanya satu token.